Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini akan berlangsung sesi pensyahadatan atas nama Bapak Teguh Arijayanto. Tapi saya masih belum tahu ini ceritanya bagaimana. Yang mengantarkan ke sini adalah atas nama Ibu. Assalamualaikum. Isna. Ibu siapa? Isna. Boleh pakai mikrofonnya? Isna. Bu Isna. Bu Isna dari mana? Turen. Dari Turen. Allahu Akbar, jauh. Dari Turen ke sini? Serius? Masya Allah. Bapak dari Turen juga? Beda? Oh, dari Malang Kota sini. Oke. Alamat tidak saya sebutkan karena data pribadi ya. Terus kemudian yang jelas beliau kelahiran Lamongan. Kalau alamat di Sukun ya, di Kota Malang ini, KTP-nya Kota Malang. Nah, boleh dibantu diceritakan sekilas bagaimana ceritanya, Bu? Bu Isna mengantarkan ke sini, mengantarkan Pak Teguh. Mau bercerita atau tidak? Kalau tidak berkenan bercerita nggak apa-apa, terserah, monggo. No, Pak, ini masalah Bagaimana? Nggak apa-apa. pernikahan. No, beda agama kan mboten saged. Bagaimana? Pernikahan. Mau bercerita atau tidak? Monggo, terserah, nggak apa-apa. Tidak? Tidak. Oh ya, baik. Kalau begitu saya bertanya kepada Pak Teguh saja. Kalau memang Bu Isna tidak berkenan, maka saya akan bertanya kepada Pak Teguh. Monggo, terserah Ibu. Ibu bisa kembali ke tempat duduk atau tetap di sini? Kembali ke tempat duduk. Ya. Saya bertanya dulu karena untuk menghormati Bu Isna sebagai wanita. Jadi saya tidak ingin kalau memang tidak berkenan tidak apa-apa. Baik. Pak Teguh Arijayanto kelahiran tahun 1984. Berarti saat ini usianya 39 tahun. Kemudian nih, bagaimana ceritanya Bapak diantar oleh Bu Isna ke sini? Ya, karena boleh dipakai mikrofonnya? Karena saya ditanyain tentang sholat itu. Ditanya tentang sholat oleh Bu Isna? Iya, sholat. Terus bagaimana? Saya nggak pernah sholat. Masya Allah. Ya. Begini, Bu Isna mengantarkan Pak Teguh ke sini. Saya belum tahu backgroundnya Pak Teguh bagaimana. Izin saya bertanya-tanya, nggak apa-apa ya? Pak Teguh ditanya oleh Bu Isna, intinya Bu Isna mau menikah dengan Pak Teguh begitu? Iya. Tapi begitu Pak Teguh ditanyai tentang sholat, ya, Pak Teguh ditanya tidak pernah sholat. Baik, tidak pernah sholat karena apa? Iya. Boleh dijawab, nggak apa-apa, dijawab sebisanya aja, nggak apa-apa. Boleh dipakai mikrofon ini, Pak. Kayaknya kurang terasa. Kurang terasa. Iya, sholat kurang terasa. Enggak. Ya mungkin syahadatnya kurang ini. Ya. Mungkin. Jadi saya nggak pernah ngelakuin syariatnya itu. Ya. Saya izin bertanya. Saya dapat info dari Bu Isna bahwa Pak Teguh ini masuk Kristen. Kalau masuk, saya nggak pernah masuk. Ya. Bagaimana ceritanya? Ya, karena nggak sholat itu tadi, saya bilangnya gitu. Kalau ditanya agama itu ya saya semuanya saya sebutkan gitu. Karena nggak pernah ngelakuin sholat itu tadi. Katanya pernah masuk Kristen, bukan? Kalau masuk itu kan jawabannya saja, Pak. Ya. Cuman kalau masuk ke gereja atau ikut ritual apa itu saya nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ke gereja? Ya enggak. Cuman jawaban saya kalau ditanya itu loh, begitu. Jadi kalau ngelakuin kayak saya ke gereja atau ke agama lain itu nggak pernah. Jadi kalau ditanya masuk, ya masuknya gimana? Saya juga nggak ada. Ya. Gitu. Jadi ngeten, Pak. Ya. Begini, Pak Teguh. Halusnya adalah Bu Isna itu mengantarkan ke sini dalam rangka Bu Isna ingin tahu Pak Teguh sesungguhnya itu agamanya apa, kok tidak pernah sholat, begitu mungkin begitu, kali ya? Oke, baik. Memastikan. Ini Ustadz K nanti yang bisa menjelaskan ini.
Pak Teguh, Iya. sekarang saya izin bertanya lagi. Pak Teguh memutuskan diri tidak pernah sholat, kenapa? Ya saya bingung ya Pak. Kan saya kan dari keluarga ya agamanya Islam semuanya. Ya. Makanya di KTP itu kan tulisannya Islam. Iya. Ya karena saya sholat itu ya kayak gimana gitu, kayak enggak, ya sekedar melakukan saja gitu loh. Akhirnya kan terus kesibukan, terus akhirnya kegiatan itu, ritual sholat itu enggak dijalani gitu, kayak enggak ada gregetnya gitu loh Pak, maksudnya. Jadi ya wis ya enggak sholat terus. Terus Pak Teguh ini tercantum agama Islam, terus diantar ke sini dalam rangka bersyahadat. Ini maksudnya bagaimana? Ya mungkin untuk memantapkan gitu loh, Memantapkan. keyakinan kalau saya ini beragama Islam, terus kewajiban saya itu ya harus ngelakuin syariatnya gitu, mungkin itu. Iya. Baik. Kalau selama ini kan saya nggak ngilangin syariatnya, cuman ya kalau ditanya orang-orang ya Islam gitu. Nah waktu ditanya sama Mbak Isna itu sama sholat, ya enggak sholat. Jadi saya jawab enggak. Nah, ini yang diragukan oleh Bu Isna adalah ketika nanti habis menikah, Nah, Pak ya itu. Teguh tetap tidak menjalankan Islam yang Nah makanya kayak sini itu ingin meyakinkan itu. Mungkin dulunya itu nggak ada yang membimbing saya syahadat, jadi cuman ikut-ikutan sholat gitu. Mungkin itu kan dari sayanya ini dulunya. Oke, baik. Sudah Ustaz. Dari turun saya itu kan Islam semua ya Pak. Berarti otomatis ya sekedar baca syahadat gitu aja kan gitu. Ya. Mungkin kalau dari sini ada apanya, energinya atau apanya yang bisa Katanya mendorong. Bapak masuk Buddhism atau Kristen, yang mana yang benar ini? Ya semuanya nggak ada yang benar Pak. Kalau istilahnya masuk itu kan saya melakukan apa kegiatannya di sana. Ya saya nggak tahu ya Pak kegiatannya. Sama Kristen juga saya nggak tahu. Baik. Diselesaikan secara adat oleh Ustadz Kainama. Kepada Ustadz Kainama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangkaian kita kajian kali ini di Kota Malang bersama para tuan guru dan puan guru, jamaah sholat maghrib dan jamaah sholat isya pada hari ini yang disayangi dan diberkahi Allah. Seringkali kita bertemu dengan kasus seperti ini, dengan kasus yang identik ya, kita tidak bilang sama juga, tapi identik dengan kasusnya Pak Teguh ini. Pak Teguh betul? Iya. Baik. Pak Teguh sudah menikah? Ini mau. Baru mau? Iya, baru mau menikah dengan ibu, begitu? Ya. Ya, ibu jangan malu-malu Bu, soalnya saya bukan orang Jawa. Saya tidak terbiasa dengan yang gimana gitu. Saya dari Ambon. Jadi kalau dari Ambon tuh biasanya bus gitu, saya tidak bisa pakai bingkai-bingkai, agak susah. Susah kita. Maka itu kebanyakan orang Ambon jadi debt collector. Iya. Mau bayar apa 3 bulan tidak bayar nih, mau bayar apa saya tarik mobilnya, gitu aja. Kita sistemnya cepat aja, kita tidak. Begini Pak Teguh, kita sudah di Jakarta dan di beberapa kota di Indonesia sudah sering menghadapi kasus seperti Pak Teguh ini. Dan di kebanyakan tempat, pelan-pelan, di kebanyakan tempat itu tidak dilayani untuk seperti yang Pak Teguh inginkan. Karena tidak boleh itu. Karena istilahnya kita menghakimi sesama saudara Islam. Pak Teguh tadi mengatakan bahwa dari lahir Islam dan keluarganya Islam. Iya. Jadi nggak pernah ada istilah Pak Teguh masuk Kristen, apalagi mengikuti ibadah Kristen, mengikuti ibadah Buddhis atau Hindu, bukan. Tidak ada sama sekali itu. Bahkan terbersit pun tidak. Masalahnya cuma karena Pak Teguh merasa bahwa Pak Teguh tidak melakukan sholat, Iya. tidak melakukan syariah, puasa juga enggak kali ya. Iya enggak. Tapi hitan udah. Sudah. Iya. Puasa enggak. Ya puasa enggak, bolong-bolong. Sholat enggak. Pernah cuman enggak. Pernah, ya namanya enggak. Kalau bolong-bolong itu sama aja kita pakai kaos, bolong-bolong ya sama aja enggak pakai baju. Orang anginnya masuk kok. Sholat Jumat Pernah.
Pernah? Iya. Kapan terakhir sholat Jumat? Ya sudah lama sih Pak. Iya, enggak, kapan? Enggak, masa iya enggak ingat. Sudah lama itu kapan? Usianya baru 39 tahun, masa lupa? 1 tahun mungkin. 1 tahun tidak sholat Jumat. Kalau di Islam itu 3 kali tidak sholat Jumat, dipertanyakan imannya. Dia tidak keluar dari Islam, tapi dipertanyakan. Beda ya. Islam tidak pernah menghakimi orang. Islam adalah rahmatan lil alamin. Jangankan yang sesama muslim, yang beda iman aja kita tidak boleh menghakimi. Kamu salah, kamu ini. Sekarang lagi musim begitu, lagi musim begitu nih. Ini sekarang ini nih. Udahlah, yang tadi saya bilang, udahlah nggak usah bantu-bantu Palestina, terlalu hot, terlalu semangat bantu-bantu Palestina. Sumbanganmu juga nggak nyampe, dimakan sama orang. Kamu nggak tahu Hamas sama Fatah lagi ribut. PLO sama Fatah sama Hamas lagi tolak belakang. Orang macam-macam menghakimi. Kalau saya dekat lempar kursi. Banyak itu Islam sok tahu sekarang, merasa lebih hebat dari saudaranya sendiri. Bidah, apa-apa bidah. Jidat nggak hitam, di bawah saya itu ibadahnya. Lihat nih jidat saya nih, sampai kapalan. Islam kok diukur dari hitamnya jidat. Jenggotnya tidak setebal saya. Wah, menghakimi. Oleh sebab itu, ya kenapa? Bisa dikasih itu pengertian kalau tidak semua agama itu benar. Semua agama kan baik, nggak boleh kita ngomong kalau semua agama benar kan nggak boleh. Kalau Nggak boleh ngomong semua agama baik benar gitu. kalau kita kan umat muslim nggak boleh ngomong. Ibu udah ngomong sama dia? Udah pernah ngomong gini sama dia? Sudah, tapi Bagus. percaya itu maksud saya. Percayalah, percaya. Kita kan nggak tahu. Rambut boleh sama hitam, Ibu. Isi kepalanya kita nggak tahu. Betul? Baik. Ini dari awal ya. Santai aja, slow aja. Sabar aja. Santuy. Iya. Begini, kami biasanya tidak melayani orang yang lahir dalam keadaan Islam, keluarga Islam, dihitan oleh keluarganya, lalu hanya karena tidak melakukan syariah yang dianggap oleh dia beban berat sehingga tidak dilakukan, lalu kita menyatakan bahwa orang itu sudah tidak Islam. Nggak boleh begitu. Lalu kata si ibu, bagus, setuju saya. Enggak, saya merasa bahwa Pak Teguh ini berpikiran bahwa semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Itu kejauhan. Karena memang tidak pernah ada orang Islam yang berpikir seperti itu, Bu. Kalau ada yang bilang, ya udahlah, nggak apa-apa, semua agama kan mengajar kebaikan, itu bukan berarti kita membenarkan agama lain. Ngerti nggak? Kalau ada yang orang bilang semua agama tuh mengajar kebaikan, ya cari aja. Emang ada agama yang ngajarin ngerampok? Ada yang ngajarin memperkosa? Ada yang ngajarin mabuk? Nggak ada, semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Masalahnya mungkin si ibu siapa namanya ini? Ibu siapa namanya? Hah? Isna. Ibu Isna gini maunya gini. Bilangin tuh sama dia, Ustaz, soalnya dia mau kawin sama saya. Kalau dia punya pemikiran yang berbeda sama saya, bahaya kan, gitu maksudnya, ya enggak? Ini cinta ini ibu itu cinta nih, ya. Lope Aisyiteru sarangeo. Iya Pak, jadi jangan diinin juga. Sarangeo, ini masalah sarangeo aja, ya. Masalah sarangeo. Begini, jika seseorang itu tidak mendapatkan informasi tentang syariah, bagaimana dia bisa jatuh cinta sama syariah? Jangan salahkan dia. Dia udah tua, udah dewasa, udah 39. Dia nggak ingin mencari orang untuk mencari ilmu syariah. Kepala boleh sama, hitam, isinya siapa yang tahu. Kewajiban ini ada di setiap ustadz, setiap orang yang mengaku muslim.
Bukan cuman ustadz, kiai atau apa pengajar, bukan. Setiap muslim punya kewajiban sebetulnya untuk menyampaikan. Oleh sebab itu ada hadis menyatakan demikian, sampaikanlah walau hanya satu. Berarti Pak Teguh ini bahkan satu ayat aja dia nggak dapet ini, setengah aja kagak dapet, sampai dia merasakan nggak apa-apa kok, selama ini gue asik-asik aja, saya asik-asik aja nggak sholat, toh saya masih bisa hidup. Siapa? Isna sampai sarangeo sama gue, padahal segitu gue nggak pernah sholat. Bagaimana kalau gue sholat? Dikejar-kejar gue sama Isna, karena saya bawa lari sendalnya Isna, gitu kan. Pak Teguh nggak bawa sendalnya kan, enggak. Oh, kirain bawa, makanya tuh dia ngejar-ngejar. Begini, kejauhan kalau kepikir ke sana. Yuk kita mulai dari yang netral-netral, yuk. Kita mulai dari yang normal, yuk. Yang diajarkan oleh Rasulullah, baginda Sayyidina wa Maulana, Habibullah wa Nabiullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada para sahabat radhiyallahu an, diturunkan lagi kepada tabi'in, diturunkan kepada tabi'un tabi'in, diturunkan oleh para mufassir, diturunkan para alim ulama mu'aliman kepada kita. Apa itu? Gini Pak Teguh, kenal Rasulullah nggak? Tahu saya. Kalau kenal enggak. Siapa sih dia itu? Nabi akhir zaman. Hah? Siapa dia itu? Yang saya bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad. Siapa itu orang itu? Engkau tidak akan bisa menjalankan syariah kapanpun kalau engkau belum pernah merasakan jatuh cinta, falling in love, seperti Ibu Isna kepadamu, sarangeo kepada Rasulullah. Pernah nggak bilang gitu? Pernah nggak kita merasakan sarangeo habis-habisan sama Rasulullah, sampai ketika namanya yang ditulis di tembok lalu dihina itu kita cepat marah? Kenapa Ibu Isna cepat marah apapun yang dilakukan oleh Pak Teguh? Kenapa? Sarangeo cinta. Lihat semua umat muslim yang ada di muka bumi sekarang, bukan benci sama Zionis karena dia membantai anak-anak kecil di Gaza, di Hebron, di Askelon, di Asdod, tapi karena yang dibunuh itu adalah orang-orang yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cinta. Jangankan orangnya, namanya, tulisannya aja diapa-apain, sakit hati kita. Itu cinta. Bagaimana Pak Teguh mau cinta kalau dia tidak dapat informasi tentang Rasulullah? Siapa yang mau dia jatuh cintakan? Syariah dijalankan karena cinta. Kalau syariah dilakukan tanpa cinta, nggak tahu cinta, itu cuma gerakan. Tolonglah, puasa, tahan lapar, sodakoh, celengan. Orang Betawi bilang itu celengan, apa? Nabung. Tidak ada bedanya dengan duniawi. Agama, waduh kejauhan. Jangankan ngerasain agama Ibu Isna, syariahnya aja dia nggak rasa, mengapa aku harus lakukan atau enggak? Ngerti? Ya? Kenapa gua harus sholat? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Gua nggak puasa, gua bisa usaha. Pak Teguh punya usaha atau kerja? Kerja di satu perusahaan swasta. Pedagang. Iya, berarti wira swasta. Iya, swasta. Asik-asik aja dagangan saya nggak sholat, saya nggak puasa, saya nggak ke masjid. 1 tahun gua nggak sholat Jumat. Asik-asik aja kok, gua punya usaha. Bedanya apa saya sama orang yang Kristen? Maka itu Ibu Isna sampai curiga, jangan-jangan saya Kristen karena saya nggak pernah sholat Jumat. Kalau hari Minggu pakaian saya rapi, pakai sepatu, pakai dasi kupu-kupu, nanti dibawa terbang sama kupu-kupu. Orang pasti curiga lah kalau nggak sholat Jumat.
melihat laki-laki Islam itu sholat Jumat apa enggak. Wajar Ibu Isna tadi tiba-tiba, Ustaz sebentar, jangan terlalu banyak ngomongin Palestina. Ini laki gua dulu irisin nih. Ini my love dulu, my love ini urusin dulu, jangan ngomongin Palestina dulu. Ada hubungannya, ada sama Palestina apa? Karena sekarang banyak orang yang posisinya sama dengan calon suamimu, Ibu Isna. Apa itu? Nggak apa-apa melakukan syariah, enggak. Santai aja, tidak berubah apa-apa. Nggak ada yang beda, santai. Ini masih seger nih. Ganteng pakai jenggot, pakai bewok. Ya kulitnya lebih putih dari Ustaz. Kejauhan kalau agama. Syariahnya dulu. Orang melakukan syariah sama orang tidak melakukan syariah nggak ada bedanya. Nih, datang, saya nggak pernah masuk Kristen Ustaz Ipung. Kata siapa masuk? Ngotot dia, kenapa? Oh, gua nggak pernah kok. Saya nggak pernah. Jadi Buddha Hindu apalagi? Saya ke gereja apa enggak, ngapain? Dari kecil Islam kok, lahir Islam di Khitan, keluarga semua Islam. Cuma masalahnya saya nggak melakukan syariah. Itu bukan Islam. Ya nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa, ya kan? Kan dia tidak melakukan syariah. Maksudnya itu bukan orang Buddha, kayak kejawen itu. Ya apapun. Oh, nih Pak Teguh, Anda sekarang turun nyembah tiang listrik. Orang Islam nggak peduli. Wallahi, serius Ibu Isna. Karena apa? Toleransi itu sudah tertanam di umat Islam. Tapi kalau bilang dirinya Islam, lalu Pak Teguh bilang, aku Islam, dari masjid aku sholat bareng-bareng sama Ustadz K, turun tiba-tiba dia keluar, dia nyembah tiang listrik atau pohon, itu baru rame. Selama dia bilang aku nggak ngejalanin syariat, orang Islam langsung tahu bukan Islam ini. Dia mau jungkir balik ke Ibu Isna, bakar menyan, taruh di bawah pohon. Orang Islam menghargai itu Pak Teguh. Ntar kalau pulang dijalanin lagi juga nggak apa-apa. Wallahi, orang Islam nggak ada yang nggak bisa. Kita toleransi. Kamu memilihnya begitu, kejawen atau apa? Kita menghormati pilihan agama itu, serius. Tapi jangan pernah bilang antum Islam. Jangan. Kenapa? Itu menyakiti hati kami. Kenapa? Karena jika engkau Islam, maka engkau harus kenal sama yang namanya Rasulullah. Ketika engkau kenal, maka engkau cinta sama dia. Tak kenal maka tak sayang. Benar nggak? Ada pepatah itu? Bagaimana mungkin kau melakukan syariah? Syariah itu lambang cinta dari Rasulullah. Baca Al-Quran? Dulu baca. Masih sampai sekarang masih baca? Enggak juga kan? Iya, jangan malu-malu, nggak apa-apa kok. Sama Ustadz K santai aja. Pasti tidak baca Al-Quran. Orang yang tidak melakukan syariah pasti tidak baca Al-Quran. Kenapa? Syariah itu mas kawinnya dari Rasulullah. Apa ya, kayak mas kawin? Bukan. Apa? The greatest gift. The greatest gift itu apa? Pemberian terindah, pemberian terbesar, pemberian terbesar dari yang namanya Rasulullah Muhammad. Apa? Syariah. Jika engkau tidak mengikuti sunnahku, maka engkau bukan umatku. Itu lambang ikatan kita, pemberian. Ibarat benda tuh kayak cincin yang paling mahal, paling indah, dikasih syariah, sunnah. Ya, benar nggak? Engkau tidak menjalankan sunnahku, selesai antum, bukan umatku. Ya iyalah. Artinya apa? Pemberian dari Rasulullah kita tolak. Quran itu surat cintanya Allah. Bagaimana mungkin kita bilang kita Islam kalau kita nggak baca surat cintanya? Gitu, santai aja. Jadi ketika Ustadz Ipung tadi, jangan-jangan masuk Kristen, ya wajar Ustadz Ipung ngomong gitu. Orang antum kagak sholat Jumat setahun. Allahu Akbar. Tadi sebetulnya saya mau pingsan tadi di samping sini. Ada Islam setahun kagak sholat Jumat. Ada tadi itu aja
naik pesawat 12.40 dari Halim, Jakarta. Sholat Jumat itu di Jakarta itu jam 12 kurang 5 menit. Wih, ini dapat nggak nih? Dapat nggak nih? Masuk ke gate-nya, ke pintunya itu. Anak sholat. Dapat. Karena apa? Takut kehilangan itu. Apapun yang ingin disampaikan oleh Ibu Isna, insya Allah hari ini tersampaikan, Ibu Isna. Masalahnya begini, Ibu Isna, dan Pak Teguh juga, dan semua jamaah yang disayangin dan diberkahi Allah. Islam itu bukan maunya kita, bukan. Sekali lagi, pelan-pelan, pelan-pelan. Islam itu bukan maunya kita, bukan sesuai standar kita, bukan sesuai parameter kita, bukan sesuai paradigma kita. Islam ya Islam. Jadi misal contoh gini, Ustaz Kay, silakan, kata Ustaz Ipung. Maka semua orang, termasuk yang lagi nonton ini, akan berharap Pak Teguh dibawa oleh Ustaz Kay menjadi Islam sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Gak ada. Nggak ada. Pak Teguh akan menjadi insya Allah seorang muslimin sesuai dengan standarnya Rasulullah SAW. Jangan sampai kita terjebak, karena sekarang di Indonesia sedang terjebak. Orang bilang gini, Islam ya? Iya. NU apa Muhammadiyah? Karena apa? Karena standar yang dipaksakan itu. Oh, kamu boleh jadi Islam, tapi harus begini, harus begini, harus Kembali ke Al-Quran dan hadis. Jangan inimu, egomu dipaksakan kepada orang supaya menjadi Islam sesuai dengan kepalamu. Bukan. Orang jadi Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis, titik segede kelapa. Titiknya aja segede kelapa. Titiknya aja segede kelapa. Artinya kita udah gak bisa nulis lagi, udah gak muat. Ngerti? Insya Allah Pak Teguh malam ini mengucapkan 2 kalimat syahadat ta'ain. Insya Allah menjadi muslim, menjadi seorang muslimin laki-laki. Kalau perempuan muslimah, menjadi muslimin yang sesuai standar Rasulullah. Insya Allah engkau dijauhkan dari orang yang akan membentuk engkau menjadi seorang muslimin sesuai keinginan mereka. Karena apa? Ketika menjadi seorang Islam yang beragama Islam, memeluk Islam, muslimin wal muslimah, tapi sesuai dengan kehendak orang, maka yang menjadi agama dan Tuhanmu serta Nabimu adalah orang itu. Dia yang atur hidupmu nanti. Apa-apa harus ke situ, apa-apa harus ke situ, apa-apa tanya ke situ. Cintai Rasulullah, titik. Kita butuh syafaatnya Rasulullah. Bukan orang yang tuntun kita, orang yang antar kita untuk jadi Islam. Bukan. Nol. Arahkan pandangan kita kepada yang luar biasa itu. Kalau kita belum kenal, cari tahu tentang dia, kehidupannya sehari-hari, cintanya sama kita sampai dia berani bilang udah mau mati. Pak Teguh, sakit luar biasa dari ujung kuku sampai naik ke kepala, tidak lagi dirasakan oleh kita umatnya. Ketika Rasulullah akan dicabut nyawanya, malaikat pencabut nyawa pun menangis karena gak tega. Sampai zamannya Rasulullah, kalau orang mau mati itu sakitnya setengah modar, sakitnya minta ampun, lebih sakit daripada siksa neraka. Orang mau mati. Sampai di zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah bilang apa? Ummati, 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 ya Allahku, ya Rabbku, ya Tuhanku, biarlah sakit kematian umatku berhenti sampai di aku saja. Mana ada orang yang bilang begitu, mana ada. Maaf ya, maaf, jangan marah. Maaf, jangan marah. Lihat orang yang tidak Islam kalau meninggal, menghadapi kematian,
Walaupun mereka melakukan iman agama mereka dengan tekun, tapi berhadapan dengan kematian, lihat wajahnya. Wallahi, lihat wajahnya. Wallahi, saya baru di sholat isya nih, lihat wajahnya. Aku mengalami itu karena keluargaku ada yang meninggal dalam keadaan tidak Islam. Dia pelaku agama yang luar biasa, ketat sekali. Dia cinta sama agamanya, dia melakukan agamanya dengan luar biasa, tapi begitu menghadapi kematian, takut, sakit, menderita. Tapi lihat orang muslim, nggak kaya, nggak terkenal, tapi begitu kematian datang mendekat, bahkan dia tersenyum. Ini malaikat yang akan jemput aku. Mari, kalau memang kau telah datang, berarti Allah tahu aku telah siap. Mari antar aku. Beda, diambil tas, selesai. Tapi lihat ada orang yang apalagi murtadin, lidah sampai terjulur. Naudzubillah, subhanallah. Ini yang akan kita sampaikan malam ini, bukan syahadatnya. Membuat Pak Teguh jadi orang yang mencintai, pelan-pelan nih, pelan-pelan, masukin ke kepala, masukin ke hati ya. Jadi kayak dukun Ustaz Kay. Itu rame pasti besok, rame besok. Masukkan ke kepala, masukkan ke hati. Apa itu? Malam ini kita mencari ridho Allah. Ridho, tahu artinya ridho? Melakukan dengan senang, ridho, ikhlas. Mencari ridho Allah dan cintanya Rasulullah. Bukan dia. Dia ini bonus. Ustaz kayak kasar. Ini Ambon. Allah izinkan Ambon ini duduk di sini supaya kita bisa terbuka gitu. Bahasanya bisa diterima ya. Dia adalah tugas dari Allah. Perhatikan nih, tugas dari Allah supaya Pak Teguh jadi imam, dia jadi makmum. Ketika ada imam, ada makmum, maka pintu rezeki dari langit dan dari bumi dibuka. Serius nih, nggak main-main nih. Syahadat hari ini membuat Pak Teguh jadi imam, bukan jadi Islam. Karena Islamnya kan udah tuh. Yang tadi Pak Teguh bilang, aku lahir dalam keadaan Islam, cuma tidak menjalankan syariat. Untuk menjalankan syariat hari ini, insya Allah syahadatnya bukan untuk jadi Islam, tapi jadi imam. Supaya Pak Teguh menjalankan syariat. Ngerti gak? Kan dia kagak jalanin syariat nih. Jalanin syariat. Supaya jalanin syariat apa? Antum imam. Kalau antum gak ngejalanin syariat, makmum antum tuh gak jalanin syariat. Karena imam berdiri di depan. Ngapain dia sholat sendiri kalau udah punya imam? Ya gak? Cari imam yang lain. Ketawa si bapak. Cari imam yang lain, ketawa, langsung ketawa. Mau nggak jadi imam buat dia? Kalau nggak mau, banyak yang mau sama dia. Cari tahu mulai malam ini siapa itu yang namanya Muhammad. Kalau udah tahu pasti kita jatuh cinta sama dia. Karena dia lebih dahulu mencintai kita. Dia nggak kenal kita tapi dia cinta. Masa kita nggak balas cintanya Rasulullah? Dia mati itu dia sebutin kita padahal nggak kenal. Bedanya berapa ratus tahun? 1400 tahun. Tapi dia sebutin umati. Kita ini minta ampun. Ya Allah, ampuni aku gak pernah taruh jidatku selama ini mengucapkan terima kasih kepadamu ya Allah. Begitu aku ketemu Isna, aku baru datang malam ini ya Allah. Seharusnya aku dari lama datang ya Allah, untuk menjalin hubungan lagi dengan Engkau ya Allah. Bersyukur setiap hari 5 kali ya Allah. Karena kalau aku tidak bersyukur, apalah artinya aku ya Allah. Aku ini cuma bangkai ya Allah, daging aja.
Tapi karena Engkau buka hubunganku dengan Isna, aku datang kepadamu ya Allah. Semua kelakuanku yang kemarin aku lakukan, aku mohon ampun daripadamu ya Allah. Terimalah ampunku ya Allah. Ya Rasulullah, aku mohon cintai aku ya Allah, dan izinkan aku mencintai Engkau ya Rasulullah. Ridho Pak Teguh mencintai Rasulullah? Kalau cinta, jalankan syariatnya. Tidak jadi berat kalau didukung dengan kepada Rasulullah. Kalau bisa cinta Rasulullah, pasti cinta dia tuh. Kalau udah cinta dia, nggak pikir orang mau ajak agama. Orang pikir kita jadi Kristen, ya ke laut itu. Semua agama sama, agama nggak sama, ke laut itu. Nggak ada. Yang satu yang penting, cinta Allah, Rasulullah. Ketika ini udah, maka dia akan dicintai oleh dirimu. Engkau tidak akan pernah lagi ngelirik-lirik yang lain. Walaupun ada yang bilang Islam boleh 2, 3, 4, enggak. Hanya satu di hatimu, siapa? Preman Islam. Karena dia galak sekali. Ustadz K aja diberhentiin lagi ngomong. Belum pernah di seluruh Indonesia ini ada yang melakukan itu. Cuma satu namanya Isna. Ini dicatat oleh Ayah Sofia Mualaf Center Nasional ini. Ada satu orang perempuan yang bisa ngeberhentiin Ustadz K. Udah dari tahun 2009 seluruh Indonesia dan 14 negara belum pernah ada yang stopin Ustadz K ngomong. Baru dia doang gitu. Allahu Akbar. Penonton Ustadz K di Ayah Sofia sudah 4,9 juta. Gak ada yang berani stopin, baru dia. Allahu Akbar kabira. Siap? Mari. Ikutin, pakai mic, tangan kirinya pegang kayak ini. Mungkin Isna mau rekam ini juga atau mau rekam atau tidak? Sudah direkam? Alhamdulillah. Ikuti kata-kata Ustaz. Dekatkan mic-nya. Jangan terlalu cepat. Yang penting jelas. Ya. Ini adalah saksimu engkau pulang. Hari ini bukan masuk Islam. Pulang. Pulang ke fitrahnya Pak Teguh. Udah jangan yang aneh-aneh lagi. Ya. Cinta Allah, cinta Rasulullah, minta ampun. Masuki kehidupan masa depan dalam syariah. Insyaallah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Ashhadu. An la ilaha illallah. Wa ashhadu. Ana Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Agamamu apa Pak Teguh? Agama saya Islam. Takbir. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat. Barakallah. Berkah Allah, sayang Allah, berkah ya Mas Teguh. Bersama Isna insyaallah. Barakallah. Demikian Ustaz.